Nah, selanjutnya ada contoh peserta didik akan dapat menyusun RPP dengan menggunakan format kurikulum 2013. Nah, ini juga menjadi contoh yang menunjukkan bahwa tujuan yang benar itu mengandung selain kata kerja yang dapat dilihat, yaitu menyusun di sini, juga ada objek, yaitu format kurikulum 2013. Kalau di atas tadi objeknya Microsoft Excel. Contoh yang ketiga, peserta didik akan dapat mendemonstrasikan lompat tinggi gaya flop. Sekali lagi, ini adalah contoh tujuan pembelajaran atau tujuan umum atau kompetensi dasar yang benar, yang mengandung subjek yang belajar siapa, peserta didik, lalu ada kata kerja yang dapat dilihat, mendemonstrasikan, dan objek. Di sini ada flop, gaya flop. Gitu. Nah, hati-hati sekali karena tujuan ini bentuk kalimatnya nyaru kadang. Mungkin kita pikir benar, ternyata salah. Nah, berikut ini contoh yang salahnya. Tujuan pembelajaran ini adalah mengajarkan pembuatan data profit perusahaan dengan Microsoft Excel. Walaupun secara literally dia bilang tujuan pembelajaran ini, tapi secara struktur, secara rumus ini salah karena tidak menunjukkan subjek yang belajar. Pertama itu. Kedua, walaupun ini menggunakan kata kerja yang dapat dilihat, yaitu mengajarkan. Tapi kalau dibaca secara keseluruhan, berarti ini menceritakan tentang si tujuan pembelajaran. Atau kalau mau diartikan lagi, berarti ini tentang si guru. Guru yang mengajarkan kan. Padahal sekali lagi dalam menentukan tujuan pembelajaran harus berorientasi pada hasil. Dan hasil itu diterapkan kepada peserta didik, bukan guru. Jadi ini contoh yang salah. Yang kedua, pembelajaran ini akan membahas, nah lagi-lagi walaupun ini kata kerja yang dapat dilihat, lalu juga ada objeknya, tapi dia menyebut subjeknya sebagai pembelajaran. Berarti kan prosesnya yang dibicarakan di sini, bukan hasilnya. Gitu. Dan mungkin banyak contoh lainnya, nanti kita akan banyak latihan agar mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Nah, ini ada sedikit kuis, kita main saja sedikit. Tujuan yang pertama, dosen mengajarkan tentang menyusun proposal penelitian. Menurut kalian ini benar atau salah? Iya, salah. Kenapa? Karena orientasinya dosen. Dosen mengajarkan sekali lagi diingatkan ya, bahwa tujuan itu harus berorientasi hasil. Dan hasil itu berarti kan dapat dilihatnya dapat dilihatnya di peserta didik, gitu ya. Contoh yang kedua, benar. Mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian. Walaupun tidak ada objeknya di sini ya, tapi untuk sederhana ini, seminimal ini dibenarkan. Karena orientasinya mahasiswa, karena kita melihatnya di sini orientasinya. Gitu. Benar dari sudut pandang orientasinya. Yang ketiga, mata kuliah ini akan membahas. Ini sama seperti contoh sebelumnya, maka ini salah. Karena orientasinya pada mata kuliah. Mata kuliah ini akan membahas. Lalu, mahasiswa akan mendiskusikan. Kira-kira salah. Kenapa salah? Walaupun mahasiswa di sini disebutkan. Terus perubahan sistem perpajakan berdasarkan analisis krisis moneter juga disebutkan sebagai objek. Dan ada kata kerja menunjukkannya di sini. Mendiskusikan ya, kata kerja yang bisa ditunjukkan. Tapi ini tetap berorientasi pada proses belajar, bukan hasil. Kenapa? Karena mendiskusikan itu kan sebuah proses diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tidak bisa dilihat hasilnya gitu. Jadi kalau hati-hati sekali jika kita ingin membuat tujuan pembelajaran harus menggunakan orientasi pada hasil gitu ya, bukan pada proses belajar. Nah, selanjutnya ada mahasiswa akan dapat menganalisis perubahan sistem. Ini baru benar. Kenapa? Karena menganalisis ini kata kerja yang dapat dilihat dan ada hasilnya kan, berorientasi pada hasil gitu. Ya, orientasi pada hasil belajar. Jadi ini sedikit saja gambaran bagi contoh-contoh yang benar dan contoh-contoh yang salah. Nanti kita akan banyak latihan sekali lagi agar bisa terbiasa untuk membuat atau merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, saya lanjut. Nah, bicara tujuan pembelajaran, maka akan berbicara tentang taksonomi Bloom. Sedikit saja, saya akan membahasnya sedikit, nanti akan saya sediakan PowerPoint sendiri untuk kalian mendalami lebih dalam tentang taksonomi Bloom. Jadi Bloom pada tahun 56 itu membagi tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, 3 kawasan. Ada kognitif, ada psikomotorik, ada afektif. Kognitif
itu meliputi pengetahuan dan keterampilan berpikir. Kognitif lebih kepada kognisi ya, daya kognisi seseorang. Kalau psikomotorik sesuai dengan bahasanya, maka gerak, dan afektif sikap. Jadi tujuan pembelajaran itu tidak serta-merta menilai kognitifnya saja, tapi juga bisa menilai psikomotorik dan afektif. Nah, pada pembahasan ini yang ingin saya tekankan kognitif dulu. Jadi kita akan mencoba merumuskan tujuan dengan basicnya kognitif, yaitu seputar pengetahuan dan keterampilan berpikir. Nah, ini ada pembagiannya lagi masing-masing ranah ya. Kognitif ini terdiri dari C1, C2, mungkin kalian pernah dengar ya. Ini adalah tingkatan kognisi. C1 paling rendah yaitu pengetahuan, lalu pemahaman, C2 aplikasi C3, analisis C4, mengevaluasi C5, dan menciptakan atau sintesis C6. Sekali lagi ini adalah tingkatan ya. Semakin rendah berarti semakin materi yang dibahas oleh guru adalah materi yang mudah. Sebagai contoh, misal kita mengajar SMP, kelas 1 misal. Maka untuk tujuan yang ada di kawasan C1, biasanya kan pengetahuan itu mengetahui teori-teori dasar, mengetahui rumus persegi, rumus bidang datar, atau rumus bangun ruang. Jadi hanya mengetahui sifatnya. Kalau untuk yang kita, misalnya nih untuk C6, contohnya pada pembelajaran kita, perencanaan pengajaran, itu tujuan umumnya, tujuan besarnya adalah mahasiswa dapat menciptakan atau menghasilkan atau membuat satu buah RPP. Itu sederhananya berarti di C6. Tingkat kognisinya tingkat tinggi. Seperti itu, gambarannya saja. Nah, dari masing-masing tingkatan ini ada pengertiannya. Pertama, pengetahuan itu ya tadi ya berdasarkan hafalan saja sifatnya. Jadi masih rendah. Lalu pemahaman dituntut untuk menyatakan masalah dengan kata-katanya sendiri. Kalau sudah di tingkat level 2, C2 berarti sudah bisa menceritakan kembali. Dia sudah bisa si mahasiswa itu atau si siswa atau peserta didik menerima ilmu, bisa diolah dalam pikirannya dan bisa diutarakan. C3, aplikasi. Bisa dibaca ya, menerapkan prinsip. Lalu analisis, menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian. Beda ya ketika pemahaman hanya menceritakan kembali, tapi kalau analisis sudah bisa mengklasifikasikan, sudah bisa mengkategorikan gitu, tingkatannya lebih tinggi. Lalu terakhir yang kelima evaluasi, dan yang keenam sintesis, dapat menghasilkan, dapat menceritakan atau dapat menghasilkan suatu karya gitu. Nah, ini adalah tingkatannya. Sekali lagi, taksonomi Bloom itu ada 3 ya. Kognitif, psikomotorik, dan afektif. Dan ini adalah bicara tentang tujuan pembelajaran, maka irisan dari kesemuanya. Namun pada video ini saya cukup fokus ke kognitifnya saja dulu. Kita akan belajar atau berlatih untuk membuat atau merumuskan tujuan pembelajaran yang ranahnya kognitif. Gitu. Sekali lagi nanti akan saya sediakan PowerPoint khusus untuk mendalami taksonomi Bloom secara keseluruhan. Nah, ini sedikit animasinya bahwa kognitif itu terdiri dari level-level ini ya, C1, C2, C3, sampai C6. Kita tidak akan, perlu diketahui, kita tidak bisa membuat tujuan langsung di C6 kalau tidak didahului dari C1 atau C2 atau C3 dan seterusnya. Jadi sifatnya tangga. Tadi di awal kalau kalian ingat kita sempat sebut ini ya, tujuan khusus. Nah, ketika tujuan umum kita letakkan di C6, maka tujuan khusus harus di bawahnya. Sebagai tanda bahwa untuk mencapai tujuan khusus kita harus mencapai untuk mencapai tujuan umum kita harus mencapai tujuan-tujuan khususnya dulu. Berarti kan ketika kita meletakkan tujuan umumnya di C5 misal, maka tujuan khusus ranahnya harus di bawahnya. Gitu ya. Nanti akan kita lebih banyak berlatih, insya Allah akan banyak menguasainya. Oke, mungkin ya karena kita butuh banyak latihan, dan apakah kalian sudah mengerti? Bingung? Pusing? Gak apa-apa, bingung tanda berpikir. Untuk practice make perfect ya, kita akan banyak latihan. Nanti kita akan banyak saking banyak untuk mempermudah kita, selain latihan-latihan,
Juga ini disediakan tabel taksonomi Bloom. Tabel taksonomi Bloom ini adalah bukan untuk dihafal, tapi ketika kita sudah banyak latihan nanti akan terbiasa menggunakan. Jadi di setiap ranah C1, C2 sampai C6 memiliki kata kerjanya masing-masing. Kalau masih ingat rumus tujuan umum ada kata kerja yang dapat dilihat. Nah, kata kerja itu kita nggak ngarang. Tadi, kalau misalnya kita merumuskan tujuan itu di ranahnya C6, maka kita lihat kata kerja yang bisa kita gunakan yang mana saja di kolom C6. Kalau di C4, kita lihat C4 apa saja kata kerja yang bisa yang kita gunakan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, fungsi taksonomi Bloom sebagai klasifikasi di ranah mana tujuan pembelajaran kita, C1 kah, C2 kah, C4 kah, C6 kah. Kalau sudah tahu di C berapanya, nanti kita tinggal lihat di tabel ini. Apa saja pilihan kata yang bisa kita kerjakan atau yang bisa kita gunakan. Gitu. Bingung? Gak apa-apa ya, sekali lagi bingung adalah tanda berpikir. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan biar nggak makin bingung atau biar tambah bingung, kita kerjakan latihan ini dulu. Cari silabus SMK, jurusan sesuai dengan prodi kalian. Ketika sudah ketemu satu silabus, tuliskan lebih dari 7 kompetensi dasar dari silabus yang sudah Anda cari. Kalau misalnya satu silabus yang sudah kalian temukan itu hanya mengandung 5 atau 6 kompetensi dasar atau tujuan umum, maka harus ditambah lagi dengan satu silabus yang lain yang tingkat kelasnya sama. Misal kalian kelas 11 carinya, maka cari juga yang kelas 11. Gitu ya. Pokoknya harus ada lebih dari 7, 8 kah, 9 kah, kompetensi dasar. Kalau sudah ketemu, kalian salin, tulis tangan ya, kalian salin tujuan itu, kompetensi dasar itu di dalam kertas. Ketika sudah kalian salin, nomor 1 sampai 8 atau 9 misalnya, lalu kalian identifikasi di akhir kalimatnya, apakah ini masuk C1, C2, C3, atau C6, atau C4, atau C5. Kalian garis bawahi dulu ya kata kerjanya, lalu kalian klasifikasikan apakah ini termasuk di antara C berapa. Gitu. Dan selain identifikasi C1, C6, juga kalian komentari apakah sudah sesuai rumus tujuan pembelajaran. Sekali lagi diulang ya, pertama kalian salin, lalu kalian garis bawahi kata kerja yang dapat dilihatnya, dan kalian klasifikasi apakah dia si tujuan itu masuk C1 atau C2 atau seterusnya, C berapa. Selalu kalian komentari juga apakah sudah sesuai dengan rumus. Kalau sudah, kenapa? Kalau belum, kenapa? Gitu. Ditulis tangan, nanti hasilnya difoto, lalu PDF, dan diupload. Nanti formatnya akan saya informasikan via grup kita ya, si Bering, atau Edmodo, nanti saya kabarkan. Gitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi boleh sangat diperbolehkan untuk menuliskan komentar di kolom komentar di bawah ya. Itu saja untuk materi pada pertemuan keempat kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua, buat kita semua. Kita ketemu lagi insya Allah di video-video selanjutnya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Stay safe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.